Halo dengan saya, Ibu Lutfia. Di dalam pertemuan sesi kedua, kita bahas mengenai hukum perjanjian dan asuransi. Oke, lanjut. Pengertian hukum perjanjian dan asuransi. Istilah perjanjian dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, yang berarti setuju atau sepakat. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu verbintenis. Asuransi dalam bahasa Belanda adalah verzekering yang berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu penanggung, penjamin yang sanggup menanggung atau menjamin dan tertanggung, bahwa pihak lain akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semua belum dapat ditentukan kapan terjadinya. Asas perjanjian. Pasal 1338 ayat 1. Menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasar dua pasal dalam KU Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme memiliki pengecualian yaitu oleh undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi bentuk yang ditetapkan. Misalnya, A. Perjanjian penghibahan yang berupa benda tak bergerak harus dengan akta notaris. B. Perjanjian perdamaian harus dengan bentuk tertulis. C. Perjanjian kerja di laut harus dengan akta. Syarat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab halal. Catatan. Orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa yaitu orang-orang yang telah mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau cakap menurut hukum. Wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi yaitu A. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. B. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. C. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Pengertian dan fungsi polis. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi, penanggung, dengan nasabah pengguna layanan asuransi, tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Fungsi polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa asuransi telah terjadi. Fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi tertanggung. 1. Menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis. 2. Menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung. 3. Menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Fungsi polis bagi perusahaan asuransi. 1. Menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. 2. Menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. 3. Menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi, klaim yang diajukan oleh tertanggung, jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat. Kelompok asuransi. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014,
Asuransi dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu asuransi kerugian berjenis antara lain asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi laut, dan asuransi tanggung jawab. Asuransi jumlah berjenis antara lain asuransi jiwa kredit, asuransi dana haji dan asuransi pinjaman perumahan. Oke, selamat. Di sini kita akan membahas lagi ya tentang kasus perjanjian pembelian mobil Daihatsu Ayla TPX ya. Saya membelinya. Di sini itu saya itu baru membeli mobil dengan nama saya milih-milih ya pada waktu itu. Pada waktu itu saya milih apa itu namanya mobil tipe-tipenya. Jadi saya menghubungi Toyota, saya menghubungi Honda dan lain sebagainya. Kebetulan saya langsung menghubungi juga Daihatsu yang bernama Adi itu. Jadi di situ saya harus membayar uang perjanjian Rp500.000. Terus si Adi ini memaksa untuk membeli dengan diiming-imingi diskon Rp10 juta dengan profesi guru. Pada waktu itu profesi saya seorang guru. Terus pada waktu itu dia selalu bertanya, uangnya ada berapa sih? Uang saya di rumah ada, saya punya simpanan gitu, 100 juta lebih ada, saya mau beli cash gitu. Dia kan tahu ya simpanan saya. Terus dia itu maksa-maksa karena saya mau beli Mitsubishi atau Honda. Tapi pada waktu itu saya hitung-hitung, perhitungan gitu ya. Terus akhirnya saya itu ragu, saya nggak mau beli gitu loh, karena saya juga tidak bisa mengendarai mobil. Tiba-tiba dia itu maksa banget, maksa dengan menyodorkan surat perjanjian atau dokumen perjanjian pembiayaan. Terusan saya ya dengan terpaksa saya juga harus saya tanda tangan, saya diantar sampai pulang. Saya tuh mau kabur waktu itu, mau kabur entah kemana, pokoknya saya mau kabur lah. Jadi dari inilah unsur keterpaksaan, tapi saya juga menerima gitu loh. Itu juga kesalahan saya, kenapa saya harus DP gitu, karena janji manisnya itu nanti kalau nggak jadi ya nanti bisa dikembalikan gitu uang 500.000 saya. Oke. Kita lanjut. Wan prestasi dan akibatnya. Jadi di sini wan prestasi itu adalah ya ini pelanggaran, jadi pelanggaran perjanjian yang menyebabkan rugi, yang mereka minta ganti rugi, yang tidak menjalankan prestasinya, yang tidak menjalankan perjanjian di awal. Kan ada perjanjiannya. Jadi kalau kita pinjam ke bank ada perjanjiannya, bunganya berapa dan lain sebagainya, nanti bayarnya berapa, itu kan ada perjanjiannya. Jadi kalau tidak memenuhi perjanjian, jadi terjadilah wan prestasi ya, kurang S itu. Jadi ini adalah kasus-kasus di pengadilan. Kalian bisa buka SIPP. Jadi sini saya buka SIPP semua, Jakarta, Bali dan sebagainya. Jadi di sini ada kasus wan prestasi, penggugatnya adalah Bank Rakyat Indonesia dan tergugatnya ini dua, mungkin suami istri. Jadi di sini ini kan ini adalah tuntutan petitumnya. Nanti di posita ada, tapi tidak dijelaskan di sini. Jadi dia itu meminta dari alasan-alasan tersebut, BRI meminta apa itu namanya, menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah wan prestasi pada penggugat. Jadi menghukum tergugat untuk membayar lunas ketika seluruh sisa pinjaman kreditnya. Jadi dia itu telat kreditnya. Jadi tunggakan pokoknya itu 133 juta. Terus ini adalah bunganya. Nah, seperti ini. Denda seperti ini. Ini terjadi wan prestasi yang menyebabkan rugi dari entah itu karena lupa, karena lalai, karena dia tidak memenuhi tidak sesuai perjanjian setiap bulan, membayar dan lain sebagainya. Oke.
di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih perhatiannya, selamat belajar.